Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan di dalam kitab Ihya juz 3 halaman 11. Beliau menjelaskan fal qalbu fi hukmi mir'atin. Maka bahwa hati adalah tetap pada hukumnya cermin. Diibaratkan hati itu seperti cermin. Hati itu ibaratnya diibaratkan seperti apa? Cermin. Seperti untung. Fi hukmi mir'atin adalah pada hukumnya cermin. Qad iktanafatu hadhil umurul mu'aththirah fihi. Sungguh telah meliputi kepada ini cermin. Hadhil umuru ini beberapa perkara al mu'aththiratu yang mempengaruhi fihi pada itu hati. Jadi sangat pengaruh. Kemaksiatan yang kita lakukan, kita melihat maksiat, mendengar maksiat, mengucapkan maksiat, itu pengaruh kepada kotornya hati. Apalagi orang yang maksiat, mereka sedang maksiat tidak merasa dirinya wah, itu paling bahaya. Apalagi kemaksiatannya disertai dengan merasa nikmat di dalam itu gelap. Kegelapannya itu sangat. Orang ada maksiat tapi dia sedang merasa dirinya maksiat, itu beda. Orang yang maksiat dan dia menikmati maksiat, itu kadar kegelapan hati, menggelapkan hatinya itu lebih gelap. Orang maksiat dia merasa dirinya duh kuring teh salah, kuring teh poek mah poek ngante sepertos poekna jelema anu maksiat dan dia menikmati maksiat, bahkan dia menganggap baik terhadap itu lebih gelapnya. Jelema ningali nu haram, duh astagfirullah itu salah kuring teh ningali nu haram, nya gelap poek ngan kadar poekna beda jeung jelema nu nganggap ngeunah karena ningali maksiat. Duh nikmat ningali maksiat. Eta itu kadar gelapnya lebih gelap lagi ketika dia menikmati terhadap maksiat. Karena jadi pekerjaan zahir kita ini yang maksiat, yang buruk itu mempengaruhi kotornya hati. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita lakukan kemaksiatan zahir, apalagi kemaksiatan batin, itu mempengaruhi kotornya hati dan gelapnya hati. Wahadil athar, bahwa ini pengaruh-pengaruh, tapak-tapak alat tawasul, atas terus menerus saling sambung menyambung, wasilatun ilal qalbi, adalah yang sampai kepada hati. Ketika kemaksiatan itu terus disambung lagi, tidak cepat dibersihkan, itu ada pengaruh kuat kepada gelapnya hati. Amal atharul mahmudah, adapun bahwa tapak-tapak pengaruh yang terpuji, ketika kita lihat Quran, itu ada pengaruh kepada hati kita. Ketika kita melihat Al-Quran, itu obat. Membaca Quran itu obat. Kita melihat Quran itu asal dengan iman, apalagi dengan penuh penghargaan, kecintaan, kerinduan, sangat pengaruh terhadap kebersihan hati. Itu lihat Quran, melihat saja itu sudah nilainya luar biasa. Ada pengaruh untuk membersihkan hati. Kita mendengar Quran, mendengar nasihat, itu ada pengaruh baik kepada hati, luar biasa. Ya, kita mengucapkan yang baik-baik, membaca Quran, membaca zikir, membaca sholawat, istighfar, ya, itu ada pengaruh terhadap kebersihan hati. Fa innaha tazidu mir'atal qalbi jala'an wa isyraqan wa nuran wa dhiya'a. Fa inna, karena sesungguhnya itu atharul mahmudah, tapak-tapak yang terpuji, kita tawadhu, itu pengaruh kepada bersihnya hati. Kita punya sifat tawadhu, merendahkan hati, tidak merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, itu menjadi sebab terangnya hati, bersihnya hati. Ya, kita punya sifat tawadhu, rendah hati.
Lalu yuk kita punya sifat ikhlas, ya, itu membersihkan hati. Hati tambah terang, tambah jelas, tambah bersih, tambah bersinar. Fa inna, karena sungguhnya itu atharul mahmudah, tazidu adalah menambah mir'atal qalbi, akan cerminnya hati, jalaan, cemerlang. Ibarat kalau itu apa? Diibaratkan hati itu tadi diibaratkan dihukumi seperti cermin. Cermin itu menjadi tambah terang, tambah cemerlang, ngagencrang. Urang ya ngenteng dina enteng anu bersih, anu ngagencrang. Kapanggih moal kotoran banget urang? Kapendak moal? Kapendak? Ya, kapan? Kapendak? Kapan? Kapendak? Asal entengna ngagencrang, herang, leres. Coba untungna poek pinuh ku karaha. Uluy urang ngenteng, kapendak moal kotor urang banget urang? Moal. Naon sababna? Untungna kotor. Itulah gambaran hati. Ketika ini hatinya terang, hatinya jelas, hatinya bersih, ibarat cermin yang apa? Bersih, ya, ngagenclang, wa isyraqan, bersinar, terang. Urang bakal manggihan diri urang, saha diri urang. Bakal panggih urang nyaho kana diri urang nalika urang hati urang bersih. Itu tidak akan ada, hilang semua, ujubnya hilang, sombongnya hilang, kikirnya hilang semua kalau orang tahu diri. Ya, orang tahu dirinya sendiri. Moal gumede jelema nu nyaho kana diri sorangan mah. Tak urang sok gumede teh teu nyaho teu apa kana diri, teu wawuh kana diri sorangan. Jadi we gumede. Jadi we ujub, jadi we ria, jadi we koret, kabeh we sak penyakit hati. Gara-gara teu apal kana diri urang sorangan. Ketika itu amal-amal baik, sifat-sifat baik yang ada di dalam hati, maka akan menambah kepada cermin hati tersebut, ya, bertambah terangnya, bertambah bersihnya, bertambah cahayanya, bertambah sinarnya, hatta yatala'la fi jaliyatul haq, sehingga nyata, ya, berkilau, ya, fihi, pada itu hati, jaliyatul haq, ya, nampaknya kebenaran. Muasalah di mana jeung hatena geus bener, geus bersih, muasalah nu ditingali ku manehna, muasalah nu dipilih ku manehna, muasalah nu diomongkeun ku manehna. Kenapa? Karena hatinya bersih. Wa yankashifu fi haqiqatul umril matlub fid din, dan terbuka pada itu hati hakikat urusan yang diminta, yang diminta fid dini, dalam agama. Ya, akan jelas hakikat urusan al-matlub yang dicari fid dini, di dalam agama akan jelas, nyata, jelas. Oh, orang teh kudu kieu, nyata. Itu kudu bager, kudu merangan hawa nafsu, kudu maksakeun, itu nyata nanti. Jelas di dalam hati kita. Wa ila mithli hadzal qalbi al-isyarah, dan ada tetap kepada misalnya ini hati yang seperti ini, hati yang terang, seperti apa? Seperti cermin yang bersih dan apa? Bersinar, yang terang. Wa ila mithli hadzal qalbi, dan Allah tetap kepada misal ini hati al-isyaratu, bahwa isyarah biqauli, dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khaira ja'ala lahu wa'idhan min qalbihi. Idza arada, apabila menginginkan, berkehendak siapa Allah bi 'abdin, kepada seorang hamba, khairan, kepada kebaikan. Jika hamba ini dikehendaki oleh Allah kebaikan, menjadi orang baik, menjadi orang yang baik, bagaimana? Di antaranya tandanya, ja'ala lahu wa'idhan min qalbihi. Allah jadikan untuk hamba tersebut wa'idhan, ada yang memberi nasihat dari hatinya. Aya nu ngelingan tina hatena. Di mana jelema dikersakeun ieu jelema hade, aya nu ngelingan, aya nu nganasehatan tina hatena. Ulah anu rek maksiat, ulah gitu. Aya nu nganasehatan, aya nu ngelingan dina atina. Nah, aya nu ngelingan dina atina, tina hatena eta hamba. Ketika itu hamba dikehendaki menjadi hamba yang baik, hamba yang saleh, maka Allah, ya, menjadikan untuk hamba tersebut
wa'idhan min qalbih, ada yang memberi nasihat, yang mengingatkan dari hatinya. Ketika dia akan bermaksiat diingatkan, hati-hati, jangan maksiat, kamu bahaya. Nah, diingatkan. Ketika dia akan meninggalkan kewajiban dilarang, jangan sampai meninggalkan kewajiban, bahaya akibatnya. Nah itu, orang kalau sudah seperti itu, diantaranya adalah orang yang diangkat menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biqauli sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu fi qalbihi wa'idun kana alaihi minallahi hafizun. Siapa orang yang ada pada hatinya wa'id, yang memberi nasihat, yang mengingatkan, ya, diingatkan ketika dia maksiat, diingatkan di dalam hatinya, ada yang mengingatkan dia, ya, ada yang memberi nasihat kepada dia, ada yang menegur dia. Ketika dia maksiat ditegur, diingatkan, ada yang mengingatkan dalam hatinya. Kana alaihi minallahi hafid, maka ada alaihi tetap kepada itu orang, minallahi dari Allah, hafidun penjagaan. Orang itu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal qalbu huwa alladhi yastaqirru fi dzikru. Hati yang seperti ini, hati yang terang, ya, hati yang bersih, alladzi huwa alladzi adalah yang yastaqirru menetap fihi pada itu hati, adzikru ingat kepada Allah. Hatinya selalu mengingat kepada Allah. Hati yang mana? Hati yang bersih, ya. Ketika hati itu bersih, maka ingatan kepada Allah tidak hilang. Ya. Kenapa ingatan kita hilang kepada Allah? Karena hatinya kotor. Ketika hati ini kotor, ingatan kepada Allahnya hilang, tidak menempat di dalam hati kita. Ketika hati kita bersih, disitulah menetapnya ingatan hati kita kepada Allah, menempatnya hati ini kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala, ingat, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah. Mengingat ancaman Allah, mengingat janji Allah, mengingat kekuasaan Allah, mengingat menyaksikannya Allah, mengingat kepada disaksikan oleh Allah, tatmainnul qulub, menjadi tentram, tenang, al-qulub, hati-hati, ya, hati-hati manusia menjadi tenang. Nah, ketika hati ini bersih, di situ ada ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam hati. Damai hatena. Jelema rek goreng kumaha ka manehna seuri we. Teu pangaruh. Nya ku kagorengan jelema ka manehna teu pangaruh, tentram hatena. Ku sabab hatena geus dieusian ku zikrullah, ingat ka pangeran. Kitu tah, di mana jelema hatena geus ingat ka pangeran, didinya timbul ketenangan, ketentraman hati. Masya Allah. Nah, itu di gambarana di mana-mana hate nya dipinuhan ku sifat-sifat anu mulia.